Pemirsa, selamat berjumpa lagi dalam program Ngobras, yaitu ngobrol serius tapi santai. Kali ini saya ada di Desa Margamukti, Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung. Kebetulan saya bersama Bapak Kepala Desanya. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha Mang. Alhamdulillah. Benar saran Bapak siapa? Saran Pak Odang Kusnadi. Pak Haji Odang Kusnadi, yang mana mungkin dia dalam mimpinya begitu bijak dan mungkin giat juga membangun dan membesarkan masyarakat. Pak, saya mau nanya nih, kalau tahun anggaran 2025 dana yang telah turun ke Desa Margamukti apa saja Pak? Yang telah turun ke Desa Margamukti sampai bulan 7 kemarin itu DD 50%, 60%. Berapa tahap? Satu tahap. Itu 2 tahap. Tapi yang baru turun ada satu tahap ya. Terus ADVD biasa. Terus yang lain? Sementara belum. Mungkin ini belum turun, yang lainnya mungkin ditunggu ya. Pak, saya mau tanya untuk dana desa nih atau DD untuk tahap 1 ya. Tahap 1. Untuk penerapannya kepada pembangunan fisik apa saja? Ya. Alhamdulillah kita sudah membangun jembatan. Ya, jembatan. Berapa titik? Itu jembatan sementara baru satu. Titik. Terus kita juga membangun satu posyandu, itu dari nol. Dari nol ya. Alhamdulillah kemarin agak terhambat karena belum ada yang mewakafkan tanah. Alhamdulillah sekarang sudah ada yang mewakafkan tanah. Dan 2 kita rehab berat. Rehab berat apa tuh? Posyandu. Rehab berat posyandu. Pak, kalau jembatan tadi di mana Pak lokasinya? Jembatan itu di RW 08. Di RW 08 kebetulan jembatan itu sangat vital sekali. Karena itu dilalui oleh para petani, sementara jembatan yang sudah lama, kalau orang sudah bilang sudah reyo. Betul sekali. Ini panjangnya berapa Pak itu? Kalau lebar lebih sekitar 88 meter. 8 meter Pak ya? Itu ini aja, lebar sungai. Kalau ketinggiannya berapa nih Pak? Ketinggiannya ada sekitar 3 meter. 3 meter ya, tapi itu untuk memperlancar lalu lintas ya? Ya, akses ya. para petani. Jadi para petani lewat sana gitu kan? Lewat sana, jadi mereka bawa hasil pertanian, termasuk untuk ini juga mereka berangkat dan pulang pergi, termasuk yang para peternak. Betul, peternak juga lewat sana gitu kan? Ya, kebetulan Margamukti seperti yang sudah saya inikan dahulu adalah mata pencarian kebanyakan petani dan peternak. Dan peternak di Desa Margamukti adalah suplai susu terbesar untuk KBBS Pangalengan. Untuk KBBS Pangalengan, betul sekali Pak. Itu yang tadi posyandu ya? Posyandu. Jadi itu sekarang 2 posyandu yang rehab berat, 1 posyandu yang dibangun dari nol. Yang lainnya belum dilaksanakan. Yang lainnya sekarang sudah TPT juga. Sudah ada 2 titik yang dibangun. 3 titik. Ya, 3 titik yang sudah dibangun TPT. Terus juga TPT jalan juga. Jadi ada beberapa yang sudah alhamdulillah sudah. Itu lokasinya di mana aja Pak? Lokasi itu sementara itu ada di RW 10, di RW 12, di RW 13, di RW 8, di RW 9, di RW 5 yang sudah kita bangun. Betul. Pak, itu rata-rata mungkin volumenya berapa kalau TPT itu? TPT itu tergantung dari situasi dan kondisi ya. Ini mungkin contohnya di RW 13. Di RW 13 kebetulan longsoran ini jalan di sungai, longsorannya luar biasa. Jadi kalau kita biarkan, terutama kalau malam dan cuaca gelap, takut motor masuk dia terjerumus, mobil juga. Nah, juga mungkin di sekarang yang sedang kita bangun itu di RW 05, nah itu sangat mengkhawatirkan sekali. Itu kondisinya gimana? Kondisinya di atas masjid, di bawah rumah, gitu. Sementara aktivitasnya begitu luar biasa, ya. Ada sekitar mungkin tingginya itu 3 meter lebih. Pernah ada kejadian kecelakaan apa di sebelum celaka. Sebelum kita antisipasi. Ya, jadi kita tidak nunggu celaka. Betul, antisipasi ya. Karena itu kan curang juga Pak ya. Curang. Posyandu yang di kelas dari yang 2 dibangun itu di mana? Itu di RW 6. Yang dibangun dari nol itu di RW 8. Dari nol itu kebetulan Pak RW-nya menghibahkan tanah ya. Yang direhab total itu di RW 6 sama di RW 9. Itu yang dibangun mungkin
sekitar tahun 2010. Sekarang direhab lagi. Sudah rehab, karena memang situasi dari kondisi sekarang sudah tidak layak. Jadi sementara kita ingin anak-anak kita sehat, tapi fasilitas yang kita perlukannya tidak memadai. Betul. Ya, emang Posyandu fungsinya apa nih selain itu, Pak? Posyandu fungsinya luar biasa sekarang. Apa aja, Pak? Karena itu mungkin salah satu fasilitas untuk menjadikan anak-anak kita lebih baik dari kita, ya pencegahan stunting, penimbangan, ya terus kita termasuk memberikan arahan kepada remaja, penyuluhan dan lain sebagainya. Sangat vital sekali peran Posyandu di belakangan ini. Pak, kalau ketahanan pangan sini sudah dibangun atau belum, atau mungkin untuk tahap 2? Tahap 2 insya Allah. Rencananya apa tuh? Itu rencananya karena sekarang untuk ketahanan pangan itu rencananya kita akan sapi, termasuk ikan juga. Sapi perah atau sapi? Sapi perah dan sapi pedaging rencananya kita. Dan ikan pakai bioflok, insya Allah. Itu rencananya di mana, Pak? Rencananya kalau misalkan ini ada di dua tempat. Betul. Jadi ada 2 tempat yang salah satunya kita akan menggunakan insya Allah tanah cari desa untuk tempat ini. Di wilayah mana? Insya Allah di dekat desa di sini. Oh, betul. Supaya bisa mengontrolnya. Betul juga. Pak, ini kalau nanti dibangun untuk ketahanan pangan, Pak, mungkin ini fungsinya atau manfaat buat apa nanti? Sekarang rencana kita itu pertama mungkin untuk sapi perah. Tadi yang saya utarakan, Marga Mukti termasuk pemasok susu yang besar. Nah, jadi kami harapkan rencananya kita akan 4 sapi perah, 4 untuk pedaging. Nah, harapan kita yang 4 sapi perah itu mungkin harapannya mudah-mudahan tiap tahun itu bisa beranak. Nah, nanti anaknya ini indukan, terus ada beranak. Nanti harapan kita itu akan kita suplai ke RW yang memang yang memang potensi untuk peternakannya besar. Betul. Termasuk mungkin kami harapkan ada generasi muda yang untuk ini peduli dengan peternakan. Betul. Kalau tadi perikanan tuh? Perikanan kita harapkan karena sekarang lagi gencar-gencarnya tentang stunting, dan alhamdulillah juga kita sekarang ada bantuan stunting dari berbagai dari beberapa instansi gitu. Nah, harapannya sekarang kita ada PMT. Nah, harapannya si ikannya itu kalau misalkan nanti sudah waktunya panen, jadi belinya dari BUMDes dari BUMDes dengan harga yang mungkin insya Allah mudah-mudahan lebih rendah dari pasaran, sehingga perputarannya itu bisa baik dan kita bisa menjaga kualitas ikan tersebut, termasuk dengan harga yang harapannya lebih murah dari pasaran. Itu yang mengurus ternak sapi sama ikan memberdayakan. Kalau sapi, kita akan bekerja sama dengan peternak. Tapi kalau yang ikan rencananya akan langsung dikelola oleh BUMDes. BUMDes sendiri ya, betul. Pak, ini kan sekarang ada koperasi desa MR Putih ya. Kalau di ini sudah dibentuk, Pak? Dibentuk sudah, cuman kita belum bisa bergerak sambil menunggu arahan Bupati yang lebih tepat. Rencananya alhamdulillah waktu kemarin Pak Bupati sudah memberikan arahan, dan insya Allah rencana Pak Bupati ini akan mengumpulkan para kepala desa perdapil untuk memberikan arahan plus didampingi dengan konsultan. Supaya kita tidak salah arah. Kita juga. Karena memang tujuannya baik, tapi kalau misalkan kita salah arah, kita salah arah, ada yang dikorbankan dana desa. Betul. Yang menjadi jaminannya. Betul, Pak. Pak, tadi kan berbicara masalah fisik, Pak ya. Kalau non fisiknya ini apa saja, Pak? Mungkin yang dibagikan tuh termasuk BLT atau gimana, Pak? Betul. Jadi BLT sudah kita bagikan untuk 62 KPM. 62 KPM. Terus? Untuk 62. Kalau stunting? Stunting juga sudah. Stunting termasuk untuk PMT. PMT sudah dilaksanakan. Pak, ini kan tidak lepas dari program Bapak sendiri, Pak. Untuk inovasi kedepannya di Marga Mukti, karena Bapak mungkin punya rencana atau mungkin program. Kira-kira apa nih yang akan diterapkan untuk kedepannya program? Saya berharap karena kebetulan Marga Mukti termasuk wilayah yang luas. Dengan RT RW terbanyak di Kecamatan Pangalengan, otomatis jalan gang masih perlu kita
ada beberapa berapa RW. Berapa titik tuh? Ini kalau dikatakan titik itu hampir di semua RW itu ada titik-titik yang perlu kita. Alhamdulillah, mungkin saya dilantik pada November 2019, jadi 2020 kita sudah mulai kerja. Nah, jadi yang kita bangun dari mulai 2020 alhamdulillah sampai sekarang itu alhamdulillah belum rusak. Tapi karena memang luasnya wilayah kita, jadi masih banyak gang-gang yang memang perlu kita sentuh. Masih ada ya. Termasuk jalan desa. Jalan desa berapa panjangnya? Jalan desa kurang lebih sekitar 3 km lagi. 3 km. Ya, karena luas itu. Ya. Ada tapi nggak rencana dibagi pemekaran nggak ada? Ada. Di sini sudah ada, kita kebetulan Pak Bupati menyarankan kita untuk melakukan pemekaran. Betul. Ya, untuk Kabupaten Bandung gitu. Jadi kita udah mengajukan pemekaran karena dengan wilayah yang begitu luas. Tapi pengajuan kita sudah ajukan. Betul. Tapi tidak tahu hasilnya kapan, karena mungkin ini banyak hal-hal yang memang perlu kita perlu dipertimbangkan oleh pemerintah dipertimbangkan. Pak, kalau roti lahun di sini masih banyak kok roti lahun. Roti lahun masih banyak. Antrian di sini yang sudah masuk base data itu kurang lebih sekitar 300-an. 300. Iya, untuk yang sudah masuk di base data. Iya, yang harus di ini Pak ya, yang harus dibagi gitu kan? Yang harus diperbaiki. Yang harus diruti lahun. Betul. Pak, saya menanya nih, kan kemarin ada pembagian beras, ada kendala buat desa nggak? Kendalanya mungkin kemarin buat desa itu adalah untuk alamat-alamat yang kurang lengkap. Jadi kita sebelum ini mendeteksi dulu alamat-alamat itu, karena ada alamat-alamat yang memang tidak komplit. Betul. Tapi alhamdulillah sudah terselesaikan berkat ya Puskesmas di sini luar biasa. Betul. Peran Puskesmas itu sangat luar biasa, dibantu dengan para kadus dan RW. Alhamdulillah ya bisa terselesaikan. Pak, Bapak selalu keliling lah ya. Keliling daerah. Yang ditemukan daerah ini apa yang kira-kira Bapak sangat perlu diperhatikan sekali nih untuk di daerah? Ya, itu kemarin mungkin Bapak pernah dengar ada pergantian sistem dari DTKS ke DTSEN. Ya, sehingga ada penonaktifan BPJS dari apa yang istilahnya itu PBI itu yang dibantu oleh pemerintah. Alhamdulillah sebelum itu muncul Pak Bupati gerak cepat. Jadi memberikan arahan kepada kita bahwa di Kabupaten Bandung itu kurang lebih ada sekitar 157.000 yang dinonaktifkan. Nah, Pak Bupati memberikan arahan langsung dan memberikan instruksi untuk gerak cepat. Ya. Nah, termasuk Kecamatan Pangalengan, di Kecamatan Pangalengan itu ada sekitar lebih dari 10.000 PBI yang dinonaktifkan. Marga Mukti hampir 10%. Jadi Marga Mukti sekitar 1.123 yang dinonaktifkan. Bukan paling banyak yang dinonaktifkan. Nah, sementara itu yang PBI itu yang mereka pegang PBI itu sangat membutuhkan. Pak, mungkin boleh menjelaskan PBI itu apa mungkin masalah kita? PBI itu BPJS yang ditanggung biayanya oleh pemerintah, iurannya oleh pemerintah. Nah, kemarin sesuai dengan instruksi Pak Bupati, Pak Camat, karena Pak Bupati, Pak Camat gerak cepat, instruksi juga kepada kami di desa-desa untuk segera memverifikasi siapa saja yang masih layak untuk mendapatkan PBI itu, bantuan itu, dan siapa yang tidak layak. Dan alhamdulillah dalam kurang lebih seminggu sampai 10 hari kita sudah bisa menyelesaikan untuk verifikasi tersebut, sehingga hampir 400 orang yang memang layak untuk mendapatkan PBI sudah diajukan lagi untuk mendapatkan PBI, dan yang lainnya ada sekitar 300 orang memang desilnya atau misalnya kesejahteraannya sudah lebih meningkat, sehingga kita anggap ini dulu yang ini dengan terpaksa gitu. Ini harus ditutup karena memang yang lebih layak itu sekitar 400-an itu yang betul-betul yang punya penyakit menahun, harus berobat tiap bulan, dan mungkin harus berobat seumur hidup. Itu yang harus ditambah. Pak, ini selama keliling ke kampung, Pak, mungkin ada kepuasan sendiri buat Bapak selaku kepala desa, karena ini kan berbagai karakter, berbagai sikap ya. Mungkin ada nih sebagai kepala desa menanyakan gimana, ada kepuasan atau mungkin ada hal-hal mungkin jalan lain di apa? Kalau kepuasan relatif ya. Kalau kepuasan relatif, walaupun kita sudah berusaha semaksimal mungkin, ya semaksimal pun kepuasan itu relatif. Cuman ya alhamdulillah sampai hari ini dari warga masyarakat yang
memerlukan bantuan kita, Betul. baik dilayani oleh Puskesos atau mungkin administrasi oleh tim perangkat desa sendiri, ya apa yang bisa kita lakukan akan kita lakukan semaksimal mungkin. Betul. Kita tidak melihat siang ataupun malam, termasuk tidak melihat hari libur, Betul, apalagi betul. harus bisa rujukan ke rumah sakit. Ya, jadi kepuasan kami itu ketika kami bisa melayani semaksimal mungkin. Betul. Ada kepuasan tersendiri. Kepuasan sendiri ya. Ada kepuasan. Walaupun ada tantangan juga Pak ya. Tantangan pasti banyak. Tantangan pasti Pasti banyak, termasuk mungkin yang biasa bermain di medsos. Betul. Jadi mereka tidak lebih senang ke medsos Betul. daripada datang ke kita. Betul. Padahal kita sangat welcome sekali Betul, kalau mereka betul, datang betul. supaya kita bisa menjelaskan. Betul. Seperti mereka memposting jalan yang yang jelek. sementara kita kan menggunakan anggaran pemerintah. Betul. Yang harus kapan Betul, dipergunakannya, untuk apa dipergunakannya, dan kapan turunnya. Betul. Kan kita Iya. tidak semena-mena. Betul. Kalau kita melaksanakan lebih dulu, Ya, salah juga. juga. Walaupun niat kita baik. Betul. Ya. Terus mungkin ini bukan kewenangan desa, salah juga. Salah juga. Memang pelanggaran lah ya. Pelanggaran. Ya. Tapi alhamdulillah sekarang Pak Bupati juga mungkin instruksi dari Pak Gubernur juga, alhamdulillah jalan-jalan yang wilayah desa ataupun kabupaten, harapan Pak Bupati dalam 3 tahun ini sudah harus beres. Betul. Makanya mungkin untuk pembangunan ke depan kita harapkan jalan dihantam dulu. Supaya lecir. Ini pemirsa, Pak Kades Marga ini sangat bijaksana ya. Walaupun banyak tantangan, rintangan dan banyak kritikan, ya kritikan. Oh pasti. Ini karena mungkin menanggapinya mungkin Stadio Mora sebagai pimpinan daerah atau kepala daerah begitu arif dan bijaksana. Ini mudah-mudahan menjadi contoh nih. Jangan mungkin hal-hal lain mungkin karena masyarakat tidak mau tahu atau mungkin itu kan zaman IT juga ya dari medsos begitu. Tidak menanyakan kepada kepala desa, tapi mungkin Bapak menanggapinya secara biasa-biasa aja ya. Biasa aja. Mungkin Pak harapan Bapak sendiri nih ke depannya nih untuk prioritas Marga Mukti apa yang diharapkan Pak? Saya berharap tadi itu sesuai dengan memang arahan Pak Bupati dengan keinginan kami itu klop kayaknya. Betul. Jadi kalau masyarakat mau sejahtera, infrastruktur dulu yang harus dibetulin. Betul. Nah, dengan mungkin kualitas kalau bisa kualitas number one. Nomor one. Ya, jadi kalau misalnya kita mau rakyat sejahtera, fasilitas dulu yang harus diinikan. Nah, anak-anak kita harus sehat, fasilitas dulu yang harus diinikan. Makanya kenapa sekarang saya mencoba untuk jalan harus bagus. Posyandu harus memadai, PMT harus maksimal, karena harapannya generasi ke depan harus lebih baik daripada kita sekarang. Betul. Pemirsa, Pak Kades Marga Mukti ini terkenal dengan bijak dan banyak inovasi lah. Karena apa? Mungkin tujuannya selain sayang pada warganya juga kepada daerahnya ingin memajukan dan mensejahterakan Pak Kades ya. Amin. Ya mudah-mudahan. Pak mungkin ini tidak lepas dari bantuan pemerintah Pak ya, baik pusat, provinsi dan provinsi. Apa ucapan terima kasih? Ya. Saya mungkin sebelum terima kasih, seperti Bapak lihat ini sekarang bulan Agustus. Betul. Ini sekarang lagi ramai kegiatan di Marga Mukti. Ya, dari sepak bola, volleyball, tenis meja, catur. Tadi siang cerdas cermat antar RW, cerdas cermat. Jadi kalau diakumulasikan ada sekitar 19 kegiatan. Jadi 23 cabang. Ya, putra putri ya, 23 kegiatan. Ya alhamdulillah kita bisa berjalan lancar dan mungkin antusias masyarakat begitu luar biasa ya. Tapi melihat antusias masyarakat kita senang. Ada kepuasan batin Ada sendiri. kepuasan batin tersendiri, terus melihat masyarakat yang begitu antusias ya alhamdulillah. Walaupun kita harus mengeluarkan biaya yang cukup besar. Lumayan juga kan biayanya. Tapi ini menjelang pacar juga ya. Betul. Jadi mudah-mudahan ini lebih sukses ya. Amin. Mungkin ada yang sampaikan kepada masyarakat dulu sebelum pemerintah Pak. Ya. Jadi kepada masyarakat Marga Mukti, ayo kita dukung program pemerintah yang sudah luar biasa. Nah, mudah-mudahan di Marga Mukti hari ini masih dianggap sebagai lokus stunting. Betul. Nah, kita sama-sama untuk menurunkan stunting, kalau bisa zero stunting di Marga Mukti dengan usaha bersama-sama. Karena stunting tidak melulu kekurangan gigi, tapi stunting diakibatkan karena salah asuh juga. Pernikahan dini, alhamdulillah walaupun di Marga Mukti sekarang sudah sangat menurut pernikahan dini dan pengetahuan untuk mengurus anak. Yuk kita sama-sama supaya generasi ke depan
lebih bagus dari generasi kita sekarang, supaya cita-cita pemerintah, tujuan pemerintah 2045 menjadi generasi emas buat anak-anak kita. Terus untuk Marga Mukti sendiri, sekarang lagi sedang giat-giatnya pembangunan. Yuk kita sama-sama membangun, ya, daripada kita hanya di medsos saja, hanya mengkritik saja. Yuk kita sama-sama membangun Marga Mukti. Ya. Terus yang keduanya, sekarang lagi ada kegiatan untuk menyongsong Agustus, ya, kemerdekaan HUT Republik Indonesia yang ke-80. Di Marga Mukti banyak kegiatan, yuk ikuti kegiatan ya di Marga Mukti supaya lebih meriah. Nanti insya Allah pada tanggal 17 akan lebih meriah daripada tahun kemarin. Dan juga sekarang yang pasukan Paskibra sudah berlatih luar biasa ya. Paskibra, Obada sama marching band juga sudah ya. Makanya untuk di Marga Mukti, ya, semua warga yuk kita sama-sama untuk memajukan Marga Mukti, supaya Marga Mukti itu sesuai dengan visi saya, menjadikan atau mewujudkan Marga Mukti menjadi desa kebanggaan yang maju, mandiri, harmonis, dan religius. Disingkat apa Pak? Ya, itu titik dari singkatan. Tapi yang pasti dengan sama-sama insya Allah Marga Mukti tetap sauyun. Mungkin apa yang diharapkan kita kan bisa terlaksana dan sukses nih untuk menjelang Gus. Pak, mungkin ucapan terima kasih kepada pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten. Ya, saya ucapkan terima kasih kepada pemerintah pusat, kepada pemerintah provinsi, Pak Gubernur, kepada Bapak Aing, ya. Mudah-mudahan suatu saat bisa datang ke Marga Mukti, ya, untuk melihat Marga Mukti yang sebenarnya. Banyak destinasi wisata di Marga Mukti, dan juga banyak pembangunan di Marga Mukti, dan juga banyak yang harus dibangun di Marga Mukti. Dan terutama mungkin saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Bandung Bedas, kepada Pak Des, pada Dang Sugriyatna yang luar biasa. Beliau itu selalu menyemangati para kades. Ya. Kalau nggak ngerti, tanya gitu. Biar genre. Jadi alhamdulillah. Jadi beliau itu nggak tahu mungkin baterainya atau ininya dari mana. Karena luar biasa. Dan kelihatannya semua masalah itu sudah ada di benaknya. Betul. Ya, jadi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Bupati, dan insya Allah sesuai dengan arahan Pak Bupati, ya. Mudah-mudahan dalam 3 tahun ini, terutama Desa Marga Mukti, jalan kabupatennya, jalan desanya, jalan gangnya dalam 3 tahun mudah-mudahan sudah lucir semua. Ya, itu aja mungkin. Jadi pemirsa, kami bincang-bincang dengan Bapak Kades Marga Mukti, Bapak Haji Odang Gus Nadi, yang mana begitu semangat dan begitu ceria, dan walaupun dia bijaksana tapi dia juga sangat perhatian. Apapun yang terjadi di Desa Marga Mukti dia wujudkan dengan berbagai kemajuan dan kesehatan besar. Mudah-mudahan apa yang diciptakan dan diharapkan bisa terwujud dengan baik. Terima kasih Pak Kades atas waktunya. Sami-sami Bapak. Terima kasih pemirsa, cukup sekian Ngobras, yaitu ngobrol serius tapi santai dari Desa Marga Mukti, Kecamatan Pangalengan. Kita jumpa lagi di waktu dan kesempatan yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan ini di tahun 2025 tahap pertama, pemerintahan Desa Marga Mukti telah melaksanakan pembangunan fisik berupa posyandu, TPT, dan jembatan. Adapun kegiatan-kegiatan yang dilakukan selain pembangunan fisik yaitu penanganan stunting, pemberian makanan tambahan terhadap balita yang ada di Desa Marga Mukti. Dan alhamdulillah untuk saat ini kita bekerjasama juga dengan LPS Care untuk menanggulangi penurunan stunting yang ada di Desa Marga Mukti. Untuk pembangunan fisik di Desa Marga Mukti hampir 70% telah selesai dilaksanakan, dan 30% dalam progres, sekitar 70%-an untuk sampai ke finishing. Kami atas nama DPD Desa Marga Mukti mengucapkan terima kasih banyak kepada pemerintah Kabupaten Bandung melalui Bapak Bupati, dan kepada pemerintah pusat dengan dana desanya yang alhamdulillah sampai saat ini terus bermanfaat bagi masyarakat khususnya di Desa Marga Mukti. Kepada pemerintahan Provinsi Jawa Barat, Bapak Aing, Kang Deddy Mulyadi,
yang terus dengan program-programnya, terutama dengan jalan yang harus lecir. Alhamdulillah kita bisa lihat jalan dari Lamajang ke Pangalengan sekarang sudah lecir. Tinggal nanti dari kabupaten, dari Pangalengan ke Pintu yang belum lecir. Dan itu menjadi PR buat kabupaten. Saya ucapkan terima kasih kepada Kabupaten Bandung, kepada Provinsi Jawa Barat, dan kepada pemerintahan pusat. Terima kasih yang sebesar-besarnya. Nama saya Asep Sopani Hidayat sebagai Ketua BPD Desa Margamukti. Program pembangunan di Desa Margamukti, ucapan apa sampaikan Pak? Ucapan terima kasihnya Mas seperti apa Pak? Oke, dan di lain sisi memang dari pemerintahan Margamukti dalam keadaan semua memang sehat walafiat, juga berbagai ada beberapa kegiatan dalam pembangunan dengan bimbingan Bapak Kepala Desa Margamukti. Alhamdulillah berjalan dengan lancar sesuai dengan aturan-aturan yang telah berlaku dan Kan di Margamukti apa saja Pak? Alhamdulillah, selain daripada ada pembangunan pengerasan jalan gang, juga ada seperti Yandu, juga ada TPT juga ya? TPT juga, iya lagi seperti TPT ya. Harapan Bapak ke depan seperti apa nih? Ya, terima kasih. Harapan kami ke depan mudah-mudahan segala kegiatan baik pembangunan, olahraga dan sebagainya ada dalam kelancaran dan dalam keadaan keselamatan, terutama bagi para yang ada di desa. Mungkin ucapan terima kasih kepada pemerintahan desa Pak. Ya, betul. Memang kami juga mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Desa Margamukti. Sekali lagi mudah-mudahan apa yang kita harapkan ya berjalan sesuai dengan harapan. Hatur nuhun Pak Kades, parantos melaksanakan program-program terutama di bidang pembangunan, baik itu jembatan, terus TPT, pengerasan jalan, posyandu, dan juga olahraga yang sedemikian meriahnya. Terima kasih sekali lagi terutama pada pemerintahan Desa Margamukti, terutama sekali terhadap Bapak Kepala Desa Margamukti, Bapak Haji Odan Ustadz. Hatur nuhun, terima kasih. Assalamualaikum.